Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ma'a sifatil kamaliyah wa bi Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang asasa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Tidak ada yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, tidak ada hal yang wajib kita lakukan selain bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan yang Maha Pengasih pelimpah kasih. Tuhan yang Maha Penyayang pelimpah kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluknya sebelum makhluk itu memintanya. Sungguh besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita perhatikan, apakah kita dilahirkan ke dunia ini meminta sebelumnya kepada Allah untuk memiliki kedua mata? Tidak. Apakah kita minta kepada Allah memiliki kedua tangan? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita semua tanpa kita minta sebelumnya. Oleh karena itu, patut wajib bagi kita untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa kata Allah? Akan saya tambahkan la azidannakum. Dan ingat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jikalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabiul Haramain, mahbubun inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin kita, contoh suri tauladan kita. Tidak ada yang patut kita contoh dari perilakunya, sikapnya sehari-hari kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita terus mengikuti ajaran Rasulullah, terus kita cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mampu memberikan syafaatnya dari nabi siapapun kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, qal sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis dari Imam Ibni Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Mengapa demikian Rasulullah mengatakan amalan yang utama paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu as-salat?
Karena kita ketahui bahwasanya as-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, dia mempunyai tiang, dia mendirikan salat tersebut, maka dia punya agama itu kokoh, dia kuat. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, kata Rasulullah, faqad hadamad din, maka ia telah menghancurkan dia punya agama. Karena salat merupakan pembeda antara kita orang muslim dengan orang-orang musyrik. Farriq bainana wa bainal musyrikina as-salah. Oleh karena itu, marilah kita isi kita punya salat. Kita istiqomahkan kita punya salat. Kita kuatkan kita punya agama dengan kita menjalankan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, melainkan Allah meminta kita menghadapnya dalam 5 waktu. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, salat juga merupakan amalan yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salahat kulluh wa in fasadat fasadat kulluh. Itu salat. Mudah-mudahan dengan salat kita yang bolong-bolong kita perbaiki dengan istiqomah kita salat. Kita tutupi segala kesalahan-kesalahan kita dengan salat, sehingga Allah menggolongkan kita terhadap orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis amalan yang kedua, Imam Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah. Qal tsumma ayyun ya Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qal, jawab beliau, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Naudzubillah, kita sampai tergolong orang-orang durhaka kepada kedua orang tua. Karena kita tahu begitu kemuliaan orang tua kita yang telah mengandung kita, yang telah merawat kita dari kita mulai dibuayan hingga kita besar. Jangan sampai kita memiliki hati rasa dengki kita terhadap kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran kita dilarang, wala taqul lahuma uffi. Jangan sampai kita kepada kedua orang tua kita mengatakan entar dan sebagian itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kenapa demikian? Karena kita ketahui di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau ingin ridha Allah, apa kata Allah? Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Jikalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Akan tetapi jikalau kita mendengki, kita jelek kepada kedua orang tua sehingga menimbulkan rasa marah di orang tua kita kepada kita, ingat, wasakhatallah fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah ada terhadap murkanya kedua orang tua. Naudzubillah wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong hambanya yang selalu menggunakan umur-umurnya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Amalan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita ketahui kemuliaan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada tandingannya. Dan ingat, jihad pada saat ini bukan hanya berperang di dalam medan perang, akan tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, kana fi sabilillahi hatta yarji'a, maka ia ada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a. Sekalipun ia kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, ia syahid berada fi sabilillah. Mudah-mudahan dari 3 amalan tersebut bisa menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya.
hidayahnya, rahmatnya kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis, 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salat ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan pegangan kita untuk terus beribadah dalam setiap gerak-gerik kita, dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita hidayah, taufik, inayah semuanya kepada kita semua, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini bisa memberikan kita manfaat untuk kita senantiasa beribadah, menjalankan kehidupan kita dengan baik dan benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala merestui, meridhoi segala gerik kita. Cukup sekian, wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.